Episode 5 melanjutkan kejadian ketika Minwo bertemu dengan Fan yang sedang berwujud iblis. Dengan emosi yang tak terkontrol, Fan berlari ke arah Minwo dan menancapkan pedangnya. Namun bukan ke tubuh dari Minwo, melainkan Fan menghalangi pedangnya sendiri dengan lengan kirinya. Fan yang telah sadar dan mengetahui jika dirinya hendak menghabisi Minwo, ia memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Diceritakan bahwa setelah kejadian tersebut, Minwo terbaring pingsan. Di sini Johan mengatakan jika dirinya hanya ingin mengetes apakah Fan berbahaya atau tidak. Namun Johan yang melihat Fan menghalangi pedangnya sendiri, membuatnya semakin yakin jika Fan dapat melindungi Minwo. 분명 정연기였어요. 그런데 그자가 자기 발로 아가씨를 보호하고 싶다고 해서 했고. Minwo yang sudah sadar dari pingsannya dan mengingat-ingat tentang kejadian semalam, memutuskan untuk mencari Fan. Diceritakan bahwa Minwo sudah memasang sinyal GPS pada ponsel yang diberikan kepada Fan. Karenanya, ia dapat dengan mudah menemukan lokasi dari Fan. Awalnya tujuan dari Minwo hanyalah ingin melihat keadaan lengan dari Fan. Minwo tidak peduli akan Fan yang pernah hendak membunuhnya. Hal tersebut karena Minwo menyadari jika Fan sudah menyelamatkannya berkali-kali. Namun di sini Fan menolak. Hal tersebut karena ia takut jika dirinya akan kembali melukai Minwo. 멍청한 것도 정도가 있어야지. 그래도 지켰잖아. 다음엔 나도 내가 아니게 될지도 몰라. 지켜냈잖아. 그게 얼마나 부질없고 나약한 거지. 그래, 하지 마. 지키지 마. 다시는 당신한테 구걸 안 해. Sang paman yang merasa takut karena Fan tidak di samping Minwo, ia menyuruh Johan untuk menjadi pengawal dalam beberapa hari. Hal tersebut karena ia takut jika sewaktu-waktu sang iblis menyerang. 붙어서 밀착 경호할 거니까. 그래도 되나 모르겠어요. 반 그 친구도 없고 걱정돼서. 그럼 부탁 좀 할게. Meskipun kini Minwo memiliki pengawal baru, namun tetap saja ia merasa kehilangan Fan yang kini tidak di sampingnya lagi. 알겠어, 빨리 타. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan pemuda berambut putih yang kembali membangkitkan iblis dari tempatnya. Ketika itu, terlihat sejoli pendaki yang sedang melakukan pendakian. Namun ketika sang wanita hendak meninggalkan pasangannya, ia dikagetkan dengan seseorang berjaket yang telah membunuh pasangannya. 알았어요. Diceritakan bahwa seseorang tersebut merupakan cawan yang sudah dirasuki oleh sang iblis yang baru bangkit. Ia selalu membunuh untuk mencari ginjalnya yang telah dicuri. Ketika berada di sekolah, Minwo kembali bertemu dengan teman lamanya. Diceritakan bahwa di hari tersebut, sang teman dari Minwo hendak memilih baju pengantin untuk pernikahannya beberapa pekan lagi. Karenanya, sepulang dari mengajar, Minwo berniat untuk mampir ke rumah dari temannya. 내가
퇴근하고 너네 카페로 갈게. 블러리 드레스 가봉하는 날이지. 오, 신부님도 꼭 모시고 유부녀가 된다는 게 중요한 거지. 당장 사라져. 빨리 가. Di sisi lain, terlihat sang nenek yang mencoba untuk mengobati luka dari Van. Di sini Van berkata jika dirinya lebih baik memantau dan menjaga Minwo dari jauh. Hal tersebut karena ia takut jika dirinya akan melukai Minwo jika berada terlalu dekat. 넌 왜 여기 있는 거야? 내가 너 죽일 뻔했거든. 그럴 수가 없어서 내가 없어야 그 아이가 살아. Di lain sisi ketika Minwo dan Johan hendak makan malam, Johan mendapatkan panggilan masuk yang membahas tentang kakaknya. Diceritakan bahwa Johan terpisah dengan kakaknya di saat masih kecil. Diceritakan pula bahwa sejak perpisahan tersebut, Johan selalu mencari-cari kakaknya. 네 맞아요. 제 형이에요. 아저씨 조카가 또 있어요? 알겠습니다. 실은 요한이 Diceritakan bahwa sang kakak bernama Chanhi. Ia merupakan seorang pemuda yang bekerja di kapal milik beberapa nelayan. Dalam pekerjaannya, ia selalu direndahkan oleh beberapa seniornya. Dan ternyata, pemuda berjaket yang selalu membunuh untuk mencari ginjalnya yang dicuri, itu merupakan Chanhi kakak dari Johan. Diceritakan bahwa kakak dari Johan ditemui oleh pemuda berambut putih yang mencoba untuk mencuci otak dari kakak Johan dan memasukkan iblis ke tubuhnya. Di saat itu, terlihat dua nelayan yang mencari sebuah tempat untuk buang air. Di saat tersebut, kakak dari Johan tidak membiarkannya begitu saja. Di saat dua nelayan tersebut telah dihabisi, di saat itu sang pemuda berambut putih datang. Diceritakan bahwa pria berambut putih mencoba untuk meninggalkan tanda dengan beberapa tebasan pisaunya. Berpindah ke Minwo. Ia yang mengetahui jika Johan sedang sedih akan kakaknya yang tak kunjung ditemukan, Minwo mencoba untuk menghiburnya dengan mengajak pergi ke suatu tempat. 같이 갈 데 있으니까 나오시라고요. 걱정 마. 얼마나 든든한 백인 줄 모르지. Diceritakan bahwa Minwo berkunjung ke rumah temannya untuk mencoba gaun pengantin yang akan dikenakan. 잘 지냈어요? Di waktu-waktu Minwo sedang mencoba gaunnya, di luar rumah kita diperlihatkan dengan Van yang menjaga Minwo dari kejauhan. Ketika Van berkunjung ke rumah sang nenek, ia mendengarkan pembicaraan yang berhubungan tentang mayat yang memiliki beberapa tebasan pisau di tubuhnya. 왜 온통 갈자국이 돼? Mendengar hal tersebut, Van meminta keberadaan dari sang mayat. 어떤 노릇이? 시체 지금 어디 있냐고. 저기 하늘이 커다란 대 Ketika Van melihat sang mayat, ia langsung teringat dengan Gungtan. Dan ternyata pria berambut putih yang selama ini merupakan Gungtan, teman masa kecil dari Van. Di pagi harinya, Minwo mengajak Johan untuk berkunjung ke panti asuhannya yang dulu. Diceritakan bahwa Minwo sedang berusaha menemukan kakak dari Johan dengan bantuan sang paman. 연락해서 큰 조카분 행방 수소문에 수사 법무팀 빵빵하지 않아요? 근데 아저씨도 네. 그래야죠. Di waktu tersebut, ajudan dari Minwo mengatakan bahwa lokasi kakak dari Johan tidak jauh dari keberadaan mereka sekarang. 강차은 씨의 행방은
찬희 씨와 찬혁 씨가 입양 가고 멀지 않은 곳에 계십니다. 복룡우라는 곳인데 형이 가까이 있다고요? Karenanya, dengan alamat yang sudah Johan dapatkan, ia memutuskan untuk menemui kakaknya sendirian. Di saat Johan berangkat menemui kakaknya, Minwo mendapatkan telepon dari temannya. Diceritakan bahwa ia hendak memberikan Minwo sebuah kue yang dibikin oleh calon suaminya. Karenanya, teman dari Johan meminta sang calon untuk mengantarkannya ke rumah Minwo. 오빠 괜찮지? 야 진짜 못 살아. Di lain sisi, terlihat Johan yang berkunjung ke tempat pemberhentian beberapa nelayan untuk menemukan kakaknya. 강찬희 씨라고. 너 찬혁이 Dalam perjalanan ke rumah Minwo, sang pria dikagetkan dengan sebuah bayangan yang melintas. Di sisi lain, Van merasakan akan kehadiran dari iblis nafsu. Dan ternyata, itu merupakan Gungtan yang telah membunuh calon suami dari teman Minwo. Dan bertepatan dengan hal tersebut, tiba-tiba Minwo tak sengaja melewatinya. Di saat Minwo sedang tercengang dengan kematian dari calon pasangan temannya, Van mencoba untuk mengejar Gungtan. Di tepi danau, akhirnya Van dapat bertemu Gungtan setelah beratus-ratus tahun berpisah. Namun nampaknya episode 5 cukup sampai di sini. Saran dan kritik sangat saya harapkan.